Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang materi Asmaul Husna. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita simak kisah berikut ini. Pada suatu hari, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang fasik yang suka melakukan kejahatan. Penduduk negeri tersebut tidak mampu lagi mencegah perbuatannya. Lalu mereka berdoa kepada Allah. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya mengusir pemuda itu dari negerinya, agar penduduknya tidak tertimpa musibah. Lalu keluarlah pemuda tersebut dari kampungnya, lalu sampailah di suatu kawasan yang sangat terpencil. Selang beberapa hari, pemuda tersebut jatuh sakit. Ia merintih seorang diri, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, kalaulah ibuku, ayahku, istriku berada di sisiku, sudah tentu mereka akan menangis melihat waktu memisahkan aku dengan mereka. Andai kata anak-anakku ada di sisi, mereka berkata, 'Ya Allah, ampunilah ayah kami yang telah banyak melakukan kejahatan, sehingga ia diusir dari kampung, yaitu ke tanah lapang yang tidak ada penghuni, dan keluar dari dunia menuju akhirat pun dalam keadaan putus asa dari segala sesuatu kecuali rahmat-Mu ya Allah.' Akhir sekali pemuda itu berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, hanya Engkau saja yang menjadi harapanku.' Setelah berkata, pemuda tersebut meninggal. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, 'Pergilah kamu ke tanah lapang. Di sana ada waliku telah meninggal. Mandikan, bungkus dan kafani dan sholatkanlah dia.' Setelah tiba di sana, Nabi Musa mendapati yang meninggal itu adalah pemuda yang diusir dahulu. Lalu Nabi Musa berkata, 'Ya Allah, bukankah pemuda ini pemuda fasik yang telah aku usir dahulu?' Allah berfirman, 'Benar, aku kasihan kepadanya disebabkan rintihan sakitnya dan berjauhan dari keluarganya. Lalu ia berharap utuh hanya kepadaku. Apabila seorang mukmin yang tidak punya saudara meninggal, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan menangis karenanya. Oleh karena itu, bagaimana aku tidak mengasihaninya? Karena aku adalah zat yang penyayang di antara yang penyayang.' Maka dari kisah ini kita mengetahui bahwa Allah menyayangi pemuda tersebut. Allah mengampuni dosa-dosanya, bahkan menjadikannya sebagai kekasih Allah. Setelah pemuda tersebut tidak mempunyai harapan kecuali hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kisah ini menggambarkan bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan memiliki sifat Ar-Rahim, dan Allah adalah Al-Ghaffar. Ini menunjukkan Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Jumlah keseluruhan Asmaul Husna berjumlah 99. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 Asmaul Husna dari 99 tersebut. Di antaranya adalah 1. Al-Aziz, 2. Al-Basit, 3. Al-Ghani, 4. Ar-Ra'uf, 5. Al-Bar, 6. Al-Fatah, 7. Al-Ad, 8. Al-Hayyu, 9. Al-Qayyum, 10. Al-Latif. Berikut ini penjelasan 10 Asmaul Husna. 1. Al-Aziz, artinya yang maha perkasa. Allah adalah zat yang maha perkasa.
Keperkasaannya bersifat abadi dan tidak terbatas, meliputi segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun di bumi. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jikapun ada keperkasaan yang lain, maka keperkasaan itu hanyalah keperkasaan yang bersifat semu dan sementara. Perkasaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan lewat terlaksananya segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghalangi atau menghindari kehendak tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 1 sebagai berikut. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Jum'ah ayat 1. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surah Al-Jum'ah ayat 1. Setelah kita memahami keperkasaan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dialah Al-Aziz, maka sebagai manusia tidak sepantasnya kita berlaku sombong dan takabur. Sebaiknya mengembangkan sikap rendah hati, saling hormat dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Al-Basit, artinya yang melapangkan rezeki. Allah memberi kelapangan rezeki pada hambanya sebagai bentuk rahmatnya. Selain melapangkan rezeki seseorang hamba, terkadang Allah juga menyempitkan rezeki hamba yang lainnya, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 26 berikut ini. Artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka gembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanya kesenangan yang sedikit. Quran surah Ar-Ra'd ayat 26. Setelah memahami firman Allah di atas, sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa pandai-pandai mendekatkan diri kepada Allah, agar kita termasuk orang-orang yang dilapangkan jalan untuk meraih rezeki dengan cara yang diridhoi Allah. Kita juga perlu berupaya agar tidak termasuk golongan orang-orang yang bangga dengan kehidupan dunia, sampai-sampai melupakan kampung akhirat. Yang ketiga, Al-Ghani, artinya Maha Kaya. Allah Maha Kaya dan mencukupi dirinya sendiri. Allah juga mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Kekayaan manusia bersifat relatif dan terbatas, sedangkan kekayaan Allah adalah kekayaan mutlak. Sekaya apapun seorang manusia, ia tetap tidak dapat mandiri dan berbuat sesuka dengan kekayaan itu. Ia tetap butuh pertolongan Allah agar kekayaannya bermanfaat dan tidak lenyap. Sedangkan Allah tidak butuh kepada apapun untuk mengelola dan menjaga kekayaannya. Memahami makna Al-Ghani akan membuat seseorang hamba bertawaduk. Ia tidak akan menyombongkan diri sekalipun mempunyai kekayaan yang berlimpah untuk ukuran manusia. Ia sadar betul sepenuhnya itu semua karunia dan titipan dari Allah. Yang keempat adalah Ar-Ra'ub, artinya Maha Pengasih. Salah satu nama agung yang diperkenankan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Ar-Ra'ub, yang mengandung arti sesungguhnya kasih sayang Allah terbagi untuk semua hambanya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan manusia, bahkan menginginkan manusia selalu berada dalam rahmat-Nya dengan memerintahkan untuk beribadah dan beramal soleh. Berikutnya adalah yang kelima, Al-Bar, artinya yang melimpahkan kebaikan. Allah bersifat Al-Bar, maksudnya yaitu Allah merupakan zat yang mempunyai kebaikan dari segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memahami makna Al-Bar, kita akan senantiasa bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita. Yang keenam, Al-Fatah, artinya yang Maha memberi keputusan.
Allah adalah Maha memberi keputusan. Dialah yang memutuskan nasib semua hamba di dunia dan di akhirat berdasarkan perbuatan dan amal hamba itu sendiri. Seseorang yang mengerjakan kebaikan ataupun kejahatan sekecil apapun akan memperoleh balasannya. Maka sudah sepantasnya sebagai manusia kita selalu menjaga diri dan berhati-hati dalam bertingkah laku. Selanjutnya yang ketujuh, Al-Adl, yang artinya Maha Adil. Keadilan Allah adalah yang sempurna. Jika di dunia ini keadilan penguasa dapat dimanipulasi, maka tidak demikian dengan keadilan Allah di alam akhirat. Keadilan Allah tidak bisa ditukar dengan setumpuk uang sebesar apapun itu. Semuanya diberikan balasan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Dengan menyadari sifat adil, seorang akan senantiasa menjaga perilakunya agar tidak mengundang murkanya Allah. Ia juga akan bersemangat mengerjakan amal kebaikan lantaran tahu bahwa Allah Maha Adil. Allah akan membalas amalan dengan pahala tanpa kezaliman sedikit pun. Ia juga akan berusaha sekuat tenaga meneladani sifat adil dengan memberikan keadilan kepada siapapun, baik itu keluarganya maupun terhadap orang lain. Meski keadilan yang ia coba lakukan tidak akan sempurna, sebab keadilan yang sempurna hanya milik Allah. Ia tetap mengerahkan upaya yang semaksimal mungkin untuk berlaku adil. Selanjutnya yang kedelapan adalah Al-Hayyu, yang artinya Maha Hidup. Allah adalah zat yang tak mungkin mengalami kematian. Dia adalah sumber kehidupan dari segala kehidupan. 9. Al-Qayyum, yang artinya yang Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun untuk berdiri dan melaksanakan kehendaknya. Pengelolaan terhadap semesta ini dilakukan Allah secara sendirian, tanpa bantuan atau pertolongan siapapun itu. Selanjutnya yang ke-10 adalah Al-Latif, artinya Maha Halus atau lembut. Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya. Allah juga melembutkan segala macam kesulitan sehingga mudah dipahami oleh orang-orang yang beriman. Yang ke-10 adalah Al-Latif, artinya Maha lembut atau halus. Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya. Allah juga melembutkan segala macam kesulitan sehingga mudah dipahami oleh orang-orang yang beriman. Orang yang memahami makna Al-Latif akan senantiasa bersikap lemah lembut terhadap makhluk Allah yang lainnya. Ia akan menyayangi manusia, mengasihi binatang, dan merawat tumbuh-tumbuhan, serta menjaga agar alam semesta tidak rusak. Tutur katanya lembut, tindak tanduknya indah, orang-orang akan senang berinteraksi dengannya. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa mengisi absen dan mengerjakan latihan harian. Insya Allah minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.